Kalau 15 tahun lalu kita ngomong mobil Cina, banyak orang langsung skeptis. Sekarang, mobil China masuk Eropa, Australia, Asia Tenggara, bahkan mulai bikin brand Jepang waspada. Pertanyaannya bukan lagi bagus nggak sih mobil Cina, tapi gimana caranya mereka bisa naik secepat itu dan benar-benar menyaingi Jepang. Hari ini kita bahas lengkap. Industri mobil Cina berkembang pesat sejak 1990-an lewat joint venture dengan Volkswagen dan General Motors. Tujuannya yaitu transfer teknologi. Mereka belajar quality control, produksi massal, manajemen supply chain, mirip Jepang dulu setelah Perang Dunia Kedua. Bedanya, China tidak berhenti di situ. Mereka lompat generasi. Kalau kita ngomong mobil listrik, orang biasanya fokus ke merek mobilnya. Padahal, pemain paling penting justru sering tidak terlihat. Salah satunya adalah CATL. Nama lengkapnya itu Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Didirikan tahun 2011 di Ningde, China. Dan sekarang, CATL adalah salah satu produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Mereka bukan bikin mobil, mereka bikin jantungnya mobil listrik. CATL memproduksi sel baterai lithium ion, modul baterai, baterai pack lengkap, dan sistem manajemen baterai atau BMS. Mereka suplai ke banyak brand global seperti Tesla, BMW, Mercedes-Benz. Artinya, banyak mobil Eropa dan Amerika pakai baterai buatan China. Ini yang sering orang gak sadar. CATL produksi dalam skala masif. Dalam industri baterai, makin besar skala produksi yaitu biaya per kWh makin turun. Supply lebih stabil, efisiensi manufaktur meningkat. Itulah kenapa banyak brand global memilih CATL, karena cost-nya rasionya kuat. CATL mengembangkan dua jenis utama baterai yaitu LFP atau Lithium Iron Phosphate dan NMC, Nickel Manganese Cobalt. LFP lebih aman, stabil terhadap panas, umur pakai lebih panjang, lebih murah, cocok untuk mobil mass market. Sedangkan NMC, density energy lebih tinggi, jarak tempuh lebih jauh, cocok untuk EV premium. Artinya mereka fleksibel, bisa main di segmen murah sampai premium. CATL terus riset ke solid state battery, fast charging ultra cepat, teknologi cell to pack atau CTP. CTV ini menarik. Biasanya baterai EV punya struktur sel ke modul ke pack. CATL menghilangkan beberapa layer struktur untuk mengurangi bobot, meningkatkan efisiensi ruang, menurunkan biaya. Secara engineering, ini signifikan. China menguasai sebagian besar proses refining lithium global. CATL punya akses kuat ke bahan mentah. Ini bikin mereka lebih stabil saat harga lithium naik, lebih tahan krisis supply bandingkan dengan perusahaan yang hanya beli bahan dari luar. Kalau kita tarik ke konteks mobil China atau Jepang, Jepang seperti Toyota kuat di mesin dan hybrid. Tapi di era EV, kunci utamanya adalah baterai, dan China lewat CATL memegang posisi strategis itu. Bayangkan seperti ini, di era mesin bensin, yang penting mesin. Di era mobil listrik, yang penting baterai. Dan siapa raja baterai? China. Itulah kenapa mobil Cina bisa kompetitif secara harga di teknologi, karena fondasinya kuat. Mobil listrik itu 30-40% biayanya ada di baterai. China menguasainya. Tambang lithium, refining bahan mentah, produksi sel baterai. Contohnya kita ambil dari brand BYD. BYD pakai blade baterai LFP. Lebih aman, lebih tahan siklus charge, lebih murah produksi. Secara teknis, ini membuat mobil Cina bisa lebih murah, tapi tetap punya range kompetitif. Resiko overheat lebih kecil. Sekarang kita masuk bagian penting, bedah merek dan karakter mereka. BYD. Keunggulan dari BYD yaitu produksi baterai sendiri, harga kompetitif, teknologi EV matang, efisiensi tinggi. Dan kekurangannya adalah brand image belum sekuat Jepang, resale value belum stabil, after sales di beberapa negara masih berkembang. Selanjutnya ada Geely. Geely punya keunggulan transfer teknologi dari Volvo. Desain makin premium, build quality meningkat. Dan kekurangannya yaitu harga mulai naik, belum semua model konsisten kualitasnya. Mobil yang sedang ramai masuk di wilayah kita Indonesia itu adalah Chery. Keunggulan Chery itu harga agresif, fitur melimpah, desain modern. Adapun kekurangan dari Chery yaitu mesin bensin belum sekuat Jepang dalam durability jangka panjang. Persepsi kualitas masih diuji waktu. Selanjutnya ada MG atau MG Motor. Keunggulan dari MG itu branding Eropa, EV cukup kompetitif, sudah masuk pasar global. Sedangkan kekurangannya itu identitas kadang dianggap China rasa Inggris. After sales tergantung negara. Mari lihat brand Jepang seperti Toyota, Honda, Nissan, dan lain-lain. Keunggulan Jepang yaitu reliability-nya terbukti 20-30 tahun.
Mesin bensin sangat matang, hybrid system sangat efisien, resale value tinggi. Kekurangan Jepang saat ini yaitu EV development lebih lambat, infotainment sering lebih konservatif, harga cenderung lebih tinggi dibanding fitur China. Kenapa perusahaan mobil sekarang berlomba menciptakan mobil listrik? Kalau kamu perhatiin, 5-10 tahun terakhir, hampir semua brand besar ngomongin hal yang sama, yaitu EV. Dari Jepang, Eropa, Amerika, sampai China, semuanya investasi besar-besaran di mobil listrik. Ini bukan sekedar tren, ini perubahan struktur industri. Sekarang kita bahas dari sisi regulasi, teknologi, bisnis, dan masa depan industri. Regulasi emisi dipaksa berubah. Alasan paling besar sebenarnya bukan karena ingin, tapi karena harus. Uni Eropa, China, dan beberapa negara lain sudah menetapkan target, yaitu pengurangan emisi karbon, pelarangan penjualan mobil bensin di masa depan, standar emisi makin kuat. Contohnya, Europe Union menargetkan pengurangan besar emisi kendaraan baru dalam dekade ini. Kalau brand tidak ikut aturan, mereka bisa kena denda miliaran dolar. Jadi, mau tidak mau perusahaan seperti Toyota, Volkswagen, dan General Motors, dan lain-lain harus masuk ke EV. Ini bukan cuma strategi marketing, ini survival. Mobil listrik lebih sederhana secara mekanis. Secara teknik, mobil listrik itu jauh lebih simpel dibanding mesin bensin. Mobil bensin punya piston, crankshaft, transmisi multigear, sistem bahan bakar kompleks, knalpot, sistem pendingin kompleks. Sedangkan mobil listrik hanya mempunyai motor listrik, inverter, baterai pack, single speed gearbox. Walaupun tidak sesimpel itu, komponennya bergerak jauh lebih sedikit. Artinya potensi kerusakan lebih kecil, perawatan lebih minim, efisiensi energi lebih tinggi. Secara engineering, ini revolusi. Perang teknologi dan posisi masa depan. Sekarang mobil bukan cuma alat transportasi, mobil jadi software platform, produk digital, ekosistem terhubung. Lihat saja Tesla, mereka mengubah mobil jadi seperti smartphone, update OTA, fitur unlock lewat software, autopilot. Dan lain tidak mau ketinggalan, karena kalau kalah di EV sekarang 10-20 tahun lagi bisa kehilangan generasi pembeli baru. Baterai makin murah. Dulu baterai itu mahal sekali, sekarang harga per kWh turun drastis dalam 10 tahun terakhir. Perusahaan seperti CATL, LG Energy Solution membuat produksi massal makin efisien. Semakin murah baterai yaitu semakin kompetitif harga mobil listrik. Ini membuat EV bukan lagi mobil eksperimen, tapi masuk mass market. Image dan branding ramah lingkungan. Sekarang konsumen makin peduli isu lingkungan. Brand yang terlihat tidak peduli pada elektrifikasi bisa kehilangan reputasi. Mobil listrik memberi image yaitu modern, futuristik, peduli lingkungan. Walaupun perdebatan soal jelek karbon baterai masih ada, secara branding, EV jauh lebih bersih. Persaingan global, siapa kuasai EV? Kuasai masa depan. Sekarang ada 3 kekuatan besar di industri EV, China, Eropa, dan Amerika. China yaitu kuat di baterai dan produksi massal. Eropa kuat di regulasi dan teknologi premium. Sedangkan Amerika kuat di software dan inovasi. Kalau suatu brand tidak ikut lomba EV sekarang, mereka bisa tertinggal satu generasi teknologi. Dan di industri otomotif, tertinggal satu generasi itu bisa fatal. Tapi apakah EV sempurna? Kita juga harus jujur, EV masih punya tantangan, yaitu infrastruktur charging belum merata. Harga awal masih relatif tinggi, degradasi baterai jangka panjang, ketergantungan bahan tambang. Makanya beberapa brand seperti Toyota masih percaya pada hybrid sebagai solusi transisi. Kenapa perusahaan mobil berlomba bikin mobil listrik? Oke, jawabannya ini mungkin karena dipaksa regulasi, teknologi makin matang, baterai makin murah, persaingan global ketat, masa depan industri mengarah ke elektrifikasi. Ini bukan cuma tren, ini perubahan paradigma. Dulu perang di mesin bensin, sekarang perang di baterai dan software. Pertanyaannya sekarang buat kamu, menurut kamu EV benar-benar masa depan? Atau cuma fase transisi sebelum teknologi lain seperti hidrogen atau solid state baterai matang? Jadi kenapa mobil China bisa menyaingi Jepang? Oke, karena mereka lompat ke EV lebih cepat, kuasai baterai, agresif pricing, dukungan pemerintah kuat, berani ambil resiko. Tapi apakah mereka sudah menang? Belum tentu. Karena reputasi dan durability itu diuji waktu. Sekarang pertanyaannya untuk kamu, kalau disuruh pilih mobil China dengan fitur lengkap dan harga agresif, atau mobil Jepang dengan reputasi 20 tahun lebih awet? Tulis di kolom komentar.